Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eva Yunidianasari dari Prodi PGMI kelas 2B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait komponen komunikasi pendidikan dan urgensi komunikasi pendidikan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Komunikasi sebagai suatu proses pertukaran ide, pesan, dan kontak, serta interaksi sosial termasuk aktivitas pokok dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, manusia bisa mengenal satu sama lainnya, menjalin hubungan, membina kerjasama, saling mempengaruhi, bertukar ide dan pendapat. Komunikasi bisa berjalan dengan baik, harus terdapat beberapa komponen, seperti halnya orang yang menyampaikan informasi atau komunikator, pesan yang disampaikan, orang yang menerima informasi yang biasa disebut dengan komunikan, media di mana pesan disampaikan kepada komunikan, tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan dari pihak lain, atau biasa disebut dengan umpan balik, dan aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu dijalankan. Adapun aspek-aspek komponen komunikasi, yang pertama ada pendidik. Pendidik bisa disebut dengan guru atau dosen. Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebutan guru adalah singkatan dari digugu dan ditiru. Digugu artinya kata-kata guru senantiasa didengarkan oleh anak didiknya, dan ditiru artinya sikap dan kepribadian guru menjadi panutan bagi anak didiknya. Dalam konteks pembelajaran sebagai proses komunikasi, peran guru bisa sebagai sumber informasi, sebagai penerima pesan, serta sebagai sumber belajar. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran sepanjang waktu. Sedangkan secara khusus, peserta didik adalah seseorang yang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan. Yang ketiga, pesan atau informasi. Pesan adalah informasi yang dikirimkan kepada penerima pesan. Pesan ini bisa berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Pesan verbal terdiri dari pesan verbal tertulis seperti buku, artikel, koran, bahan ajar, dan modul. Sedangkan pesan verbal yang bersifat lisan berupa pembicaraan langsung dan percakapan. Pesan non-verbal dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, dan gerak anggota badan. Pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran bisa berbagi dan bertukar tempat dalam tindakan sebagai pengirim dan penerima pesan. Yang kelima ada efek. Efek adalah dampak dari pesan yang dikirimkan oleh si pengirim pesan kepada si penerima pesan, yang bersifat sepihak dan terbatas. Efek ini terbagi menjadi dua, yaitu efek yang diharapkan dan efek yang tidak diharapkan. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik adalah respon terhadap pesan yang diterima oleh penerima pesan. Umpan balik ini menjadi indikator keberhasilan komunikasi. Jika respon yang diberikan oleh penerima pesan sama dengan harapan pengirim pesan, maka komunikasi berjalan lancar dan sukses. Demikian sebaliknya. Umpan balik ini sangat penting, terutama dalam konteks pembelajaran. Umpan balik tidak hanya diharapkan sebagai indikator sampainya pesan yang dikirimkan, tapi lebih dari itu. Umpan balik adalah proses eksplorasi dan elaborasi yang efektif guna mencapai tujuan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.